IPA kelas 7 bersama Ibu Mursyidawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab pertama, yaitu tentang pengukuran. Apa itu mengukur? Yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kalau besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, itu pengukuran. Dalam pengukuran ada satuan baku dan ada tidak baku. Nah, satuan itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Kalau yang tidak baku itu tidak memiliki nilai karena berbeda-beda dan dia tidak diakui secara nasional. Contohnya cara mengukur satuan tidak baku adalah jengkal, depa, dengan hasta atau dengan kaki. Kenapa? Karena jengkal orang berbeda satu sama lain. Nah, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Nah, itu namanya satuan tidak baku. Nah, sedangkan satuan baku itu dia memiliki nilai tetap, dapat digunakan di seluruh dunia dan mudah ditiru. Bagaimana satuan baku? Nah, satuan baku termasuk dalam besaran-besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya ditetapkan oleh lembaga internasional yang menangani berat dan satuan. Nah, ini dia ada panjang. Kalau panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah jet mol. Jadi dia satuannya sudah internasional. Nah, panjang. Nah, yang kita bahas pertama adalah panjang. Itu besaran yang dinyatakan jarak antara dua titik. Nah, ada alat ukurnya, ada mistar, ada rometer, ada jangka sorong dan mikrometer. Kalau mistar, nah itu penggaris, bisa kalian lihat, bisa untuk mengukur buku misalnya. Nah, berapa sentimeter panjang buku atau lebar buku. Nah, rometer, nah ini untuk lebih panjang lagi yang diukur. Nah, ada jangka sorong. Nah, kita bahas yang pertama jangka sorong. Nah, jangka sorong itu cara menghitungnya. Ini ada ketentuannya. Jangka sorong itu ada skala utama yang bernilai sentimeter dan ada skala nonius dalam milimeter. Ingatkan itu yang perlu diingat, ada skala utama satuan sentimeter, nonius milimeter. Bagaimana kita mengetahui skala utama? Nah, skala utama itu letaknya di belakang angka 0 di skala nonius. Jadi di belakang angka 0 berapa angkanya? Nah, nanti kita ada contohnya. Yang ketiga, usai mendapatkan nilai ukur dari skala utama, nah tentukan mana yang berhimpitan antara skala utama dan skala nonius. Yang mana yang berhimpitan berarti itulah nilai skala nonius. Nah, jumlah nilai ukur dalam skala utama dan nilai ukur dalam nonius itu mendapatkan panjang objek. Nah, contohnya di sini ada skala utama jangka sorongnya 5, sedangkan noniusnya 8. Jadi karena tadi skala utamanya cm, ini noniusnya milimeter, milimeter dijadikan ke cm itu dibagi 0,001. Jadi 8 dibagi 0,1 jadi 0,8. Jadi ditambahkan 5 cm tambah 0,08 adalah 5,08. Nah, itu bilanya dengan uraian. Nah, tapi bagaimana dengan soalnya bila berbentuk gambar? Nah, ini dia yang di atas. Nah, yang di atas ini adalah skala utama, satuannya cm, sedangkan yang di bawah ini adalah skala nonius, satuannya milimeter. Nah, tadi kan skalanya di belakang 0. Nah, ini di belakang. Ini 0, berarti di belakang 0 adalah 1. Berarti skala utamanya adalah 1. Nah, ini. Skala noniusnya yang mana yang berhimpitan. Nah, ini yang berhimpitan. Dia berada di angka 5.
Nah, jadi karena milimeter jadi 0,05 5 meter 5 dikali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Jadi ditambahkan 1 ditambah 0,05 jadi sama dengan 1,05 cm. Nah, itu adalah cara mengukur jangka sorong. Nah, satu lagi contohnya. Nah, ini 0. Berarti di belakang 0 ada, nah ini ada 0, di sini ada 1, berarti di sini 0,1 2 3 4 5 6 7, berarti 0,7. Nah, noniusnya di mana? Di sini, di 6, berarti 0,06. Jadi ditambahkan 0,76 cm. Cara menghitungnya. Nah, berbeda dengan mikrometer sekrup. Nah, ini skala utamanya adalah dalam milimeter. Kalau tadi jangka sorong sentimeter, kalau mikrometer skala utamanya dalam bentuk milimeter. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Nah, berada di mana dia? Nih, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada skala utamanya di 8. Nah, ini 8. Skala noniusnya yang berhimpitan sini 15, berarti ini yang berhimpitan 16. Nah, jadi 16 kali 0,01 sama dengan 0,16 ditambah 8, maka 8,16. Nah, itu cara menghitung mikrometer. Nah, contoh pengukuran panjang bisa digunakan untuk tinggi badan, lingkar kepala anak, pengukuran pada panjang pada tumbuhan, dan juga bisa mengukur jarak dengan menggunakan rulometer. Nah, demikian. Salam. Semoga kalian diberikan pemahaman atas penjelasan Ibu. Bila ada yang masih tidak paham, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, wassalamualaikum. Terima kasih. Nah, ini tugas kalian untuk hari ini adalah mencatat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.